pagi. Kita bisa beli apa yang kita mau gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi makanya saya dibilang mata duitan, iya saya mata duitan teman-teman. Oke, Bunda, ini ada yang mau nanya. Ya, Jadi Ibu Eli tanya nih, Bunda Yani takarannya berapa SOP 100-nya? Silakan. ya dulu kan saya bilang saya nggak punya duit. Jadi saya minumnya itu yang penting saya minum. Saya minum pagi satu, sore satu. Itu dulu ya. Jadi udah terus aja begitu, pagi satu, sore satu. Tapi ternyata kan perubahan terus terjadi gitu loh. Jadi nggak banyak-banyak saya dulu minumnya gitu. Nah cuma lama-lama kan dulu kita ada redemption bisa ngambil tuh gratis ya kan, satu box gitu. Udah saya minum, kemudian kan suami harus minum, anak-anak saya harus minum gitu kan. Terus bapak saya, mama saya kan juga harus minum. Jadi kita bagi-bagi gitu loh. Jadi saya nggak minum yang serakah pagi harus dua, sore dua nggak gitu. Nah lama-lama karena uang saya udah ada, baru deh kalau seandainya saya capek saya misalnya ini udah nggak aja mau jam berapa gitu kan, jadi saya nggak punya takaran sebenarnya gitu loh, takarannya nggak ada. Kalau misalnya saya udah mau meriang-meriang ya capek banget nih, udah saya kadang minum yang ini tiga udah saya aduk jadi satu jadi 6 saset saya minum sekaligus. Nah itu nggak jadi meriangnya gitu. Jadi dulu kalau nggak punya uang saya pagi satu sore satu. Kalau memang kita punya dana ya sebaiknya pagi sepasang sore sepasang itu minimal ya kalau orang sakit ya gitu, kan memang dianjurkannya kayak sama dokternya kayak gitu gitu. Kalau saya kan memang nggak punya duit di awal ya pagi satu sore satu, lama-lama udah ada dana baru saya bisa minum pagi sepasang sore sepasang. Jadi memang saya nggak punya takaran gitu, yang penting mah minum terus aja. Kecuali gini teman-teman, kecuali memang penyakit kita apa namanya berkejaran dengan waktu. Kalau saya bersyukur ya alhamdulillah masih bisa tertolong gitu kan, minum satu-satu aja bisa tertolong dan sekarang sehat lagi. Kalau sekarang minumnya udah banyak-banyak sih, bebas terserah saya mau minum kapan gitu kan. Dari mana ya, dari bonus yang saya dapat gitu. Nah, Oke. ini iya gitu. Jadi sekarang kalau orang yang sakit sebaiknya apalagi punya dana, ya minimal pagi dua sore dua. Nah, kalau teman saya yang sakit kanker payudara itu kan udah pecah gitu kan, dia mau dioperasi nggak jadi gitu kan. Minumnya ini yang ungu ini nih dua, yang ini satu gitu loh. Jadi begini minumnya. Ini dua, ini satu pagi, ya kan? Ntar siang ini dua, ini satu gitu. Ntar sore ini dua, ini satu. Jadi dia minumnya itu 9 berarti. Ternyata 2 minggu Ya. itu terjadi eh, perubahan yang sangat luar biasa gitu. Udah kering jadi operasi. Itu. Jadi teman-teman kalau memang ada uang ya udah lebih baik lebih banyak minumnya. Apalagi yang berkejaran dengan waktu. Takutnya gini kayak misalnya nih mobil nih udah kenceng banget jalannya gitu kan. Nah dia mau nabrak sesuatu gitu kan. Nah kalau kita lambat minumnya dikit ya bisa nggak kekejar gitu, jebret. Nah makanya sebaiknya kalau memang kita punya dana ya minumnya lebih banyak lebih baik, karena tambah banyak kita minum tambah cepat proses perbaikan sel di tubuh kita gitu. Dan ini kan aman aman banget mau diminum berapapun kan, ini makanan ini bukan obat ya. Ya. Ini makanan ini bukan obat, ini nutrisi yang kalau kita minumnya dia bekerja ke stem sel kita kan. Nah nanti stem sel kita yang mencari mana yang rusak, sel yang rusak diregenerasi, kemudian kalau yang udah mati itu tumbuh sel baru gitu. Jadi ini keren banget gitu teman-teman ya. Oke. Oke. Bunda ini dari Pak Junin, bukan ke Gunung Kapur kan, Bun? Terus Bunda nanti. Bunda Yani yang untuk kanker payudara tadi habis berapa box, kondisinya sudah membaik. Itu konsumsi UTSU dan SUBA takarannya berapa? Silakan. Ya yang tadi saya bilang, jadi dia pertama beli satu paket pagi dua ini begini kayak tadi saya bilang, ini pagi dua, satu ini jadi tiga sekali minum. Ini juga anjuran dari dokter. Saya kan waktu itu konsultasi dulu kan, saya takut ya, aduh kayak begini gimana nih, saya juga kan khawatir gitu kan. Tapi ternyata dokter bilang begitu, seminggu kamu cek ya, dia bilang. Jadi pagi dua utsu satu suba, siang dua utsu satu suba, sore dua utsu satu suba gitu. Nah dia minum ini dalam waktu sebentar ya, karena waktu awalnya cuma beli satu paket gitu loh. Dan itu 2 minggu itu kering gitu loh, 2 minggu kering gitu.
pokoknya takarannya kayak gitu. Nah, sekarang kan kalau misalnya dia udah stadium di atas 4, dia harus minumnya minimal 10. Ini 2, ini 2. Ini 2, ini 2 gitu. Kalau teman saya kemarin gitu. Jadi dia 2 minggu itu udah kering gitu teman-teman. Oke. Iya, saya dekat kapur dulu. Bapak Lanjut saya dekat dari, gunung kapur. Ya gimana lagi? oh iya, lanjut dari Bunda Eva. Bun, dengan dosis minimal berapa lama merasakan manfaatnya katanya? Karena gini teman-teman, saya kan waktu itu dulu yang sop 100 ya. 1 pagi 1 sore doang. Itu saya dalam waktu 2 hari itu udah bisa tidur nyenyak gitu loh. Tapi kan semua proses terjadi gitu kan. Jadi 2 minggu itu saya udah mulai tambah enak gitu loh dengan minum takaran 1 pagi 1 sore doang gitu. Cuman memang kondisi tubuh manusia beda-beda gitu teman-teman. Kan ini setiap 1 saset kita minum itu pasti terjadi proses perbaikan sel, pasti. Kenapa bisa dijamin begitu? Kan ini paten fungsinya meregenerasi sel, memperbaiki pembuluh darah, anti hipertensi, anti pengumpulan darah. Jadi setiap kita minum karena dia ada paten, nah pasti terjadi gitu ya. Itu teman-teman. Kak Rika itu itunya ditutup mikrofonnya nggak kedengeran suaranya. Oh iya, sorry. Ini lanjut, Dokter Yulian mau tanya. Minta tolong diulang ya, Bu Guru. Sakit awal sakit awal gaji 1 juta setelah di AFC awal 300 k ambil sampai 1 juta sampai 3 bulan 25 juta mau direkam kompleks, silakan. Ya, saya awalnya sakit. Ya, sakitnya tadi itu ada bisa sama mium, ada pengentalan darah, sakit jantung, terus alergi parah ini dari gadis, dari saya masih SMP gitu kan. Terus karena obat-obatan untuk kisah sama mium itu, oh ya satu lagi sakit saya nih, di wajah ini dulu penuh dengan plek. Jadi pleknya penuh, sampai dibilang muka Oh saya iya, ini kayak muka payu. tanya Bener kan? saya kenal Ibu Yani itu, fleknya itu di pantat kuali progress. seluruh wajah gitu ya. Ini nggak ada sama sekali, makanya luar biasa. Ya, nah jadi muka saya ini juga dulu penuh dengan plek ya. Kemudian kan saya berusaha gitu ya, diapain aja ini nggak hilang, sampai pernah di laser dulu juga nggak hilang juga gitu kan. Nah kemudian setelah konsumsi ini berkonsumsi subarasi ya, pertama lagi usus gitu kan. Terus ada pengeroposan tulang juga. Pengeroposan tulang itu akibat itu tadi suntikan obat-obat untuk kisah samium itu gitu kan. Nah bersyukur setiap bulan saya kontrol itu kisah samiumnya mengecil dan sekarang udah hilang gitu kan, udah nggak ada. Terus juga ya pengentalan darah sekarang darahnya juga udah normal. Dulu juga saya darah rendah ya, sekarang juga normal juga darahnya gitu kan. Dulu darah saya itu sering sampai 90/70, kadang 80/60 gitu. Jadi rendah banget. Terus detak jantungnya pun sekarang alhamdulillah udah normal gitu. Walaupun memang sekarang masih tetap lah kita jaga lah, jangan sampai capek-capek banget gitu kan. Kalau dulu sih saya boro-boro capek banget. Sedikit aja saya jalan gitu udah capek. Sekarang saya bisa keliling-keliling, bisa bawa kendaraan sendiri kemana-mana. Alhamdulillah udah nggak terjadi lagi tuh hal kayak gitu teman-teman. Kemudian saya beli awalnya 2 box ya, 2 box karena kan menjadi mitra tuh 2 box. Dan saya nggak ngerti bisnis karena saya memang cuma ngajar di TK gitu kan. Saya bilang tadi gaji saya sebulan tuh 1 jutaan tuh kan. Nah untuk beli selanjutnya karena bingung ya, lama-lama kan saya ikutin acaranya. Dulu nggak ada Zoom kayak gini ya. Datanglah ke apa namanya, ke BSD, di Hotel Top. Terus kadang kita nggak ada acara di Banyuwangi, pernah di Pamulang, tapi ke kantornya juga di Kembangan gitu kan. Jadi terus aja saya belajar. Terus di YouTube banyak. Jadi saya di YouTube itu setiap pagi nih kalau udah apa namanya,
udah sholat segala macam lah gitu lah, udah langsung saya setel YouTube. Itu marketing plan AFC itu dari Pak Niko. Jadi sehari itu saya bisa berkali-kali dengerin gitu loh, lama-lama kan bisa. Nah caranya saya nawar-nawarin dulu ke teman, nawar-nawarin gitu. Dan teman-teman yang sakit, jadi dulu awal saya nggak ngerti bisnis ya kan, oh nawarin teman yang sakit aja. Jadi yang stroke ternyata dia baru minum obat ketiga dia udah sehat gitu. Terus yang ini juga ada yang tiroid nih, ada 3 di sini tiroid. Ternyata nggak jadi operasi juga. Cuman dia belinya banyak-banyak ke saya waktu itu. Dia sekali beli bisa apa namanya 3 paket gitu. Ada teman saya yang ambeien tadi, terus ada asam urat juga, terus ada yang itu tadi kanker payudara gitu. Nah dari situ saya dapat uang. Memang awal karena saya modalnya yang terkecil, belinya ada yang beli pertama saya dapat 300.000 gitu. Lama-lama ya ada perubahan gitu, karena mitra saya alhamdulillah tambah tambah banyak gitu, bisa satu hari itu dapat 1 juta. Nah makanya saya di 3 bulan pertama itu saya dapat 25 juta 3 bulan pertama. Pernah juga sih saya sehari dapat 5 juta, dapat 7 juta, wow gitu loh. Ini beneran nih duit gitu loh. Makanya lama-lama ya 2 tahun setengah saya bisa beli kendaraan. So anak saya juga kan kuliah di farmasi ya. Nah namanya kuliah di farmasi itu ya biayanya lumayan gitu. Ya bersyukur banget saya bisa bantu suami gitu kan. Yang namanya saya gaji kecil, nah suami saya PNS memang. Tapi itu saya bilang gajinya habis buat berobat gitu kan. Kemana-kemana kan kita pakai uang, walaupun pakai askes kan gitu. Nah, kadang sebulan tuh bisa di atas 10 juta gitu kan, belum di prakteknya. Alhamdulillah semuanya terbantu, sekarang udah lulus kuliahnya gitu. Gitu teman-teman. Keren. Ini Jalan-jalan. selanjutnya. Mm-mm. Oh, Pak Michael bilang mantap nih Bu Yani sambil Zoom sambil live TikTok. Oke. Ibu Elia, Bu, sama sakit makan apa aja yang dikonsumsi dan yang nggak boleh dikonsumsi? Ya dulu gini, saya anjuran dokter saya ikutin ya, karena kan saya ngeri banget yang namanya kisah samim itu kan. Jadi kalau pagi ini sebelum makan saya udah makan buah 1 mangkok gitu. Jadi setengah jam sebelum sebelum makan saya udah makan buah 1 mangkok. Entah semik apa aja buahnya gitu. Jadi makan gitu aja gitu kan. Nah baru kita boleh kita makan gitu kan. Dulu sih banyak banget yang dipantang sebelum saya kenal ini ya SOP 100 gitu kan. Nggak boleh makan ayam negeri itu nggak boleh. Terus pokoknya yang fermentasi nggak boleh. Terus kayak kecap, susu juga saya nggak boleh dulu gitu kan. Jadi benar-benar terus dipantang, makanya badan saya sampai kecil banget gitu kan. Terus sayuran toge itu nggak boleh. Terus misalnya kita beli sayuran ditaruh di kulkas itu jangan lama-lama, itu nggak boleh juga. Jadi harus masih fresh gitu. Jadi kayak kecap, saus lah jangan lah. Itu teman-teman itu dulu saya pantang kayak gitu. Tapi saya ketemu dokter namanya dokter Deviana, saya sebutin aja ya, dokter baik banget juga. Dia bilang ibu nih udah puasa, udah pantang, oh, badannya juga sampai jadi kurus banget gitu kan. Udahlah nggak terlalu banyak pantang, sesekali boleh kayak gitu. Itu sih teman-teman. Jadi memang walaupun kita minum, tetaplah kita jaga makan kita. Kalau sekarang saya udah rakus lagi apa dimakan. Terus dulu saya ada yang sakit lambung kan parah juga. Jadi ya kalau makan apa ya bening-bening, sayur-sayur bening gitu kan, bayam juga bening. Pengen makan bakso juga ya bening. Sekarang ya udah bisa lagi makan sambal apa udah. Jadi sakit lambungnya juga alhamdulillah sekarang udah hilang juga. Gitu. Jadi bersyukur dan selalu bersyukur teman-teman. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Makan Bu. Bulan gimana cara ini? Sore putus. Norma sore putus. Apa tadi? Halo? Ya. Bunda, kalau untuk gula gimana cara konsumsinya ya Bu? Gulanya udah parah. Gula. Kalau gula itu kan dia berarti diabetes ya, pankreasnya rusak ya. Ya minimal minumnya pagi satu pasang, terus 1 pasang ya. Saya juga punya temen yang kena gula juga gitu. Alhamdulillah dia konsumsi terus. Nah pagi sepasang sore sepasang. Kenapa harus minum usus juga? Karena memang
penyakit itu kan sumbernya dari usus yang kotor ya, gitu. Jadi dibersihkan dulu lah ususnya. Semua penyakit apapun dari usus yang kotor. Maka ini harus apa namanya, diminum juga, gitu. Jadi minimal pagi sepasang, harus sepasang. Gitu. Kalau banyak uang, ya lebih banyak udah. Gitu sih. Ada takaran sih. Iya, iya. Lalu kalau untuk gula gimana? Oke, Bunda Mayanti, terima kasih Bu Yani penjelasannya. Ini Bunda dan ini seorang perawat ya teman-teman ya di Medistra. Keren banget Bun, udah dapat tip aja bagaimana cara memasarkan itu pun pemulanya. Boleh? Silakan Bu Yani. Itu tadi saya mulanya ya ceritain ke teman-teman. Jadi teman-teman yang sakit saya datengin ke rumahnya, saya kasih tahu gitu kan, ayo dong minum ini gitu. Karena saya ngerasain sendiri gitu loh, saya sakitnya banyak dan dia juga tahu saya sakit gitu kan. Jadi awalnya ke teman dulu sih. Kita kan dulu kalau misal training ada suruh tulis 100 daftar nama gitu, udah itu ikutin bikin gitu kan. Oh, nah kita kan akan tahu kondisi teman kita, oh ini ada yang sakit ini dulu, jadi saya nyari yang sakit, bukan orang-orang yang bisnis gitu, karena memang nggak ngerti bisnis dan belum pernah berbisnis juga. Jadi dari situ saya ceritain, saya datengin gitu kan. Memang di awal kadang nggak langsung beli, tapi ya lama-lama dia gitu. Kemudian dari ini status WA gitu kan. Jadi status WA ini banyak yang nanya gitu, teman-teman saya kan sekarang posisi di Tangerang. Saya di Kelapa Dua, di Perumahan Dasana Indah di Tangerang. Terus teman-teman saya yang dari Bogor, nah dia nanti di status WA saya gitu, dek ini deh, gitu. Jadi dari status WA itu, nah dia nanya gitu, bisa nggak buat ini, bisa nggak buat ini gitu, bisa nggak buat ambeien, tadi saya bilang bisa nggak buat tiroid gitu. Saya kembalikan lagi ke paten fungsi. Paten fungsi kan tadi itu meregenerasi sel, dan ini kan paten fungsinya anti tumor. Itu kalau yang tadi kayak beli yang istrinya kena kanker payudara, itu kan kebetulan dia sering datang ke sekolah karena dia memang suka nganterin majalah gitu kan, jadi sering komunikasi sama dia. Saya tawarin belum mau gitu kan, tapi ternyata berapa ini kemudian gitu kan, berapa bulan kemudian dia telepon saya, Bu Yani posisi di mana, saya lagi di luar, kebetulan saya lagi ambil produk di itu di stokisnya Mas Imam gitu loh, di Gading Serpong. Kenapa gitu, dibilang ini istri saya sakit kanker payudara, dia nggak mau operasi, bisa nggak minum obat Bu Yani? Ini bukan obat, saya bilang ini nutrisi, tapi ini ada patennya anti tumor, bilang gitu. Nah dia mau ngambil di mana, posisi udah saya anterin di mana rumahnya, saya bilang gitu. Jauh loh, dia bilang nggak apa-apa, saya datang, saya pengen tahu kondisi istrinya, bilang gitu kan. Udah saya anterin, rumahnya di Pasar Kemis gitu kan. Dan kita komunikasi di situ sambil saya telepon dokter Yudi waktu itu. Ya alhamdulillah gitu dari situ. Jadi dari teman ke teman dulu, lama-lama baru dibilangin di medsos. Saya punya medsos Facebook, itu kan jarang saya pakai, tapi ternyata dari pertemanan di situ ada yang melihat juga gitu kan. Dia nanya, gimana dong caranya, saya juga mau sehat dong gitu kan, karena hasil cerita-cerita kita kan, postingan kita mau sehat gimana dong gitu. Terus saya juga pengen awet muda, pengen bisnisnya gimana, di mana tempatnya Pak Haji, namanya Pak Haji Marit. Ternyata dia rumahnya di Serang. Ya udah saya datengin ke sana gitu kan. Dia mau beli teman dulu, ya Pak Haji harus beli teman, saya juga berteman gitu kan dari Facebook itu. Jadi semua lah saya iniin gitu kan, walaupun nggak belum terlalu fokus karena masih sambil ngajar gitu kan. Nah dari situ berkembang. Iya teman-teman, tunggu bun. Teman-teman, beliau ini pejuang karena beliau juga bergabung tuh 2019 sama seperti saya. Lalu kita dapat jalan ke Bali waktu itu ya teman-teman ya. Kita kan barengan ya, satu hotel. Jadi kita makan rame-rame tuh berlima di Bali itu, pas makan ayam betutu apa ya Bunda Yani gitu. Nah kebetulan di situ banyak orang-orang Bali itu lagi makan, teman-teman PNS-nya. Nah itu kita satu dengan yang lain saling ya, satu ngomong sama ini, satu ngomong ini. Jadi kita ayo berani siapa yang ngomong ini. Jadi berpencar teman-teman, kami langsung role play di situ teman-teman. Jadi itulah luar biasanya kebersamaan kami gitu ya. Jadi orang-orang Bali pasti ingat ya Bun, diajak ke hotel ya, dua bapak itu sama Pak Ikin ya. Betul. Jadi ada bapak itu saya hubungin terus, ya alhamdulillah dia terus datang kan gitu kan ke hotel, ke tempat kita.
Dari situ kita briefing lagi mereka gitu. Jadi di mana aja. Nah, saya dari Pak Haji Marin itu ternyata dia penyuluh pertanian Provinsi Banten. Itu dari Facebook. Dari situ terus apa namanya, door to door ya. Saya bangun di Serang sampai ke Cilegon. Nah, di Cilegon ini sekarang ada pemilik rumah sakit Citra Sundari, namanya Bu Haji Sundari. Kemudian bergabung juga dengan saya. Itu. Dan jadi stokis juga sekarang. Jadi stokis rumah sakit Citra Sundari di Cilegon. Nah, itu jadi mitra saya juga. Gitu. Dan di body kan ada Bu dokter. Yani tidak pernah berhenti ya, Pak. Ya. Jadi beliau Intinya ini nggak pernah. kepala sekolah tapi gerak terus gitu kalau teman-teman gitu. Ya, intinya kita masuk berjuang dan bertahan gitu teman-teman. Karena kita udah tahu perasaan udah benar gitu kan. Saya selama ini melihat karena udah mau 7 tahun ya, nggak pernah ada yang dirugikan satupun, termasuk saya, termasuk keluarga saya. Sekarang kan suami, anak-anak, bapak saya usia 76 tahun sekarang loh, yang dulunya sakit saraf kejepit, ada apa namanya, stroke ringan gitu kan, nggak bisa diangkat tangannya bapak saya dulu gitu kan. Nah, konsumsi ini sehat. Sekarang bapak saya juga berjuang juga gitu loh, diceritain ke teman-teman. Jadi dia punya kegiatan, kemudian yang dulu dia sampai loyo, sampai ya kakaknya sama dia kayak kayak tuan bapak saya dulu. Sekarang dia udah sehat lagi, jadi seger lagi gitu. Jadi terus aja sih intinya. Oke, lanjut. Oke, mohon izin usul demikian sebagai pembicaraan di hanya buat untuk peserta MM. Oke, Pak Sida Putra, mohon maaf, Ina, saya sedang ikut acara akad nikahnya, nggak apa-apa. Bu Dwi, maaf teman lagi minum AFC mau sembuh pengentalan darah. Hari ketiga badannya lemas, agak panik, minum pagi 2 malam 2. Takarannya normal tadi ya Bu Yani ya. Ini benar, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau kita minum kemudian ada proses kayak gitu ya, itu sebenarnya bahkan malah enak loh, malah bagus loh. Itu berarti terjadi proses loh, gitu kan. Kalau kita sakit udah lama, pengentalan darah, otomatis kan darah kita kental nih. Nah, di saat kita minum si usus dan susuba ini, itu akan terjadi reaksi gitu, untuk ngebenerin, untuk ngebongkar semua gitu kan. Otomatis ada rasa nggak nyaman di tubuh kita. Saya dulu di awal juga pernah 3 hari ini sebelah ini panas. Jadi kayak dicabein nih, sampai ke ujung kaki, sampai ke telapak kaki gitu. Tapi jangan dihentikan. Karena kita tahu ini tidak ada efek sampingnya, aman banget, 100% organik ya, kemudian alami, kemudian juga ini non kimia. Nah, ini yang bikin ini aman. Terus nanosize 600 dalton dan 800 dalton. Jadi nggak ada efek sama sekali, itu terjadi proses perbaikan sebenarnya, kayak gitu. Dibongkar dulu penyakitnya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah panik ya, diikutin aja. Contoh ya, teman saya dulu yang kena stroke itu, dia ternyata punya asam lambung. Nah, salahnya saya nggak tanya, namanya juga baru-baru ya, punya penyakit lain nggak gitu kan. Nah, dia minum. Apa namanya, ternyata dia pas minum hari ketiga itu kalau nggak salah ya, lambung dia sakit sampai kaku. Nah, dia domil sama suami, apa itu minum itu gitu, nggak boleh. Dia telepon saya langsung telepon dokter karena saya nggak ngerti apa dokter dulu ya. Jadi saya sarannya dia makan dulu, terus yang tadinya minum sehari 2 itu jadi 1 dulu gitu. Tapi ternyata 4 hari kemudian dia telepon saya lagi, dia bilang sekarang udah kenapa-napa, saya pengen cepat sembuh, saya minumnya tetap ditingkatin lagi, dia bilang gitu kan, nggak cuma 1. Dan itu juga sehat, jadi lambungnya pun jadi sehat gitu. Kalau memang nggak kuat dengan proses perbaikannya, memang ada yang healing krisisnya berat banget gitu misalnya, yang boleh takarannya itu dikurangin. Tapi jangan sampai nggak diminum ya, sayang. Gitu sih teman-teman ya. Jadi intinya terus dan jangan takut. Karena ini kita nggak ada efek sampingnya sama sekali. Jadi efeknya efek sehat aja. Gitu. Oke, keren banget. Efek sehat aja, keren banget dah. Oke, Ibu Dwi. Iya, benar. Emang baru 1 paket, ketemu 3 minggu ini. Saya arahin terusin aja. Oke, ya terima kasih. Antone Bau, untuk pengapuran tulang dan radang sendi bagaimana dosis Suba Utsu? Mohon pencerahannya, Bu.
Ya, saya kan dulu ngalamin ya pengapuran ya, pengeroposan tulang. Nah, saya ngalamin juga punya mitra dia itu pengapuran, bahkan mau dioperasi di lututnya, gitu loh. Nah, dia cuma minum sama nih, satu apa namanya, pagi sepasang, sore sepasang. Ternyata dia seminggu udah bisa naik sepeda, gitu. Nggak jadi dioperasi juga sampai sekarang. Jadi itulah saya bilang tadi, tidak ada takaran, tergantung kantong takarannya gitu. Yang Pandigo bilang kayak gitu ya. Recording stopped. Gitu. Memang masuk tergantung kita dananya seberapa sih gitu. Tapi memang lebih baik minimal pagi sepasang atau sepasang ini gitu. Teman saya ngalamin sendiri, jadi nggak jadi dioperasi. Kan kalau operasi kata dia mau dikerok tuh yang pengapuran itu dan nggak jadi. Namanya Bu Pipit. Saya panggil Bude. Gitu. Nah, karena Ya, silakan Pak. Ya, ya silakan. ini produknya belum saya kirim, mau saya kirim hari ini, baru kemarin saya closingkan. Jadi keluhannya di pengapuran tulang sama radang sendi. Selama 1 tahun dia udah konsumsi obat, udah berobat kemana-mana. Jadi kalau jalan apalagi naik sedikit tangga katanya sudah gak kuat lagi. Nah, jadi ini mau saya kirim hari ini. Ya berarti coba usul sama satu-satu ya, pagi Ya. sama malam. Ya ini dari segi dana juga terbatas ya. Saya minum banyak nggak bisa. Jadi diutamakan seperti itu dulu ya. Iya. Tapi memang tadi Pak harus tetap dua-duanya karena itu tadi penyakit sumber dari usus yang kotor, mau tulang, mau apa, ini harus tetap dikonsumsi usuk-usinya gitu. Ya itu tadi tergantung dananya Pak ya. Semoga sih dengan minum ya misalnya satu paket aja dia udah sehat kan bersyukur. Tapi tetap harus dikonsumsi karena memang proses terapinya 6 bulan. Oh ya, Hmm. terima kasih. Ya, untuk pengeroposan tulang. Beliau ini udah sehat walafiat sekali teman-teman ya. Ya saya, nah ini udah bisa. Berapa penyakit? 10 ya? Hah? Ada berapa penyakit totalnya? Penyakit banyak. Saya kadang sampai ngomong gitu. Pokoknya banyak banget ya alhamdulillah semuanya. Kenapa sih yakin banget saya, kan ini bukan cuma sekedar keyakinan tapi kebenaran ya. Karena ini ada paten fungsi. Itu paten fungsi itu kan nggak bisa dibeli, gitu kan. Semuanya sudah teruji klinis, diujikan ke 1.000 orang, semuanya harus berhasil baru ada paten, baru keluar paten. Paten meregenerasi sel yang keren banget. Oke, iya silakan Bu Gildian. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Saya Kalau Kak Rika. penasaran. Ya, silakan. Kak Rika, Bu Yani, saya mau tanya tuh yang keropos tulang, sakit tulang ya, sendi-sendi ya. Apa obat dokter juga kita kasih seperti vitamin D3 ya, K yang itu. Apa kalsium apa masih tetap diminum nggak? Kalau saya sih lebih cenderung gini, kalau memang masih kontrol ke dokter, kemudian sama dokter dianjurin minum, ya tetap diminum dulu di awal ya. Jadi jangan kita putuskan untuk nggak langsung minum obat-obatan dokter gitu. Kalau memang masih harus minum ya kita minum. Nanti dokter sendiri yang memutuskan kalau itu udah nggak usah diminum lagi gitu. Karena usus sama supa ini adalah pendamping ya. Pendamping ini kan bukan obat, pendamping gitu. Tapi tergantung, kalau saya sih dulu ya, karena saya udah capek banget minum obat. Jadi obat-obatan itu tuh ya udah saya stop gitu. Walaupun saya diomelin waktu itu kan. Tapi untuk yang lain jangan kayak saya orangnya begitu udah capek lah, aku nggak mau lagi lah, minum ini aja gitu. Kalau saya dulu kayak gitu sih. Tapi kalau yang lain jangan, takutnya pas nggak minum malah tambah ini parah gitu kan. Tapi dengan minum suba usu ini proses perbaikan sel itu pasti terjadi, itu aja sih kalau saya gitu. Ya, Jadi makasih kalau Bu. teman minum bisa Ya. Ada yang mau bertanya? boleh. Monggo, mumpung ibunya di sini. Satu lagi Bu Yani, Yani kan mengalami sakit ansietas ya, anxiety ya, kecemasan. Saya ada member juga, dia itu
banyak juga sih sakitnya, diabetes. Kemudian yang saya heran itu dia itu natriumnya selalu turun dan dia dirasakan dia itu lemes dan harus ke rumah sakit, diinfus, pokoknya dirawat lah. Terus makan kapsul garam ya, Bun ya. Nah, dia makan konsumsi sop subarasi ini, healing krisisnya kan buang air kecil terus. Nah, di situ jadi bertambah turun natriumnya. Nah, itu gimana? Kemudian dia juga ada sakit mah ya. Jadi konsumsi tiga-tiganya sih, kari sama sop sama usu. Tapi healing krisisnya itu sakit tenggorokan. Jadi dia rasa tercekik gitu, mama. Terus kalau diberhentikan hilang gitu pelan-pelan, dan terus dikasih obat lah yang untuk isep-isep itu sembuh. Coba lagi, kembali lagi, kemudian coba yang untuk kecemasannya Hikari aja ya. Nah, Hikari juga diminum, tercekik juga tenggorokannya gitu. Saya tanya apa ada tiroid, nggak ada katanya gitu. Itu gimana ya Bun ya? Jadi dia stop sekarang. Oh ya, sebenarnya gini ya, itu saya bilang tadi, setiap orang kan berbeda-beda ya, healing kritisnya, tergantung kondisi tubuhnya. Termasuk saya kan juga pengorosan tulang, saya NCT juga gitu kan. Tapi ya prosesnya kayak tadi nih, saya nggak ada yang tercekik di leher gitu kan, karena itu tadi setiap orang berbeda-beda. Kalau menurut saya sih tetap dikonsumsi. Kalau memangnya takarannya tadi misalnya sehari langsung minum 3 usus Hikari, ya mungkin bisa setengah-setengah dulu di awal gitu loh. Tapi jangan dihentikan. Kalau dihentikan berarti kan proses perbaikan selnya terhenti gitu. Jadi tetap dikonsumsi kalau menurut saya ya. Saya juga punya mitra di Jakarta itu namanya Bang Nas. Jadi dia dulu belum minum usus sama suba ini, dia merasa sehat walafiat gitu, memang nggak ada apa-apa gitu. Dia memang di awal mau bisnisnya. Tapi pas dia minum, terjadilah healing krisis yang luar biasa gitu. Jadi dia keluar gatal-gatal semua, muka, tangan, yang itu nggak kecil tapi melentung gede-gede gitu loh. Sampai kaki-kaki semua, sampai ke kemaluan dia gitu kan. Nah ini dia nggak hentikan, bahkan sama suami saya dibilang udahlah ke dokter aja deh untuk ngilangin gatal, apa dia nggak mau, dia tetap minum ini, dia bilang gitu. Jadi itu kalau orang yang sanggup ya udah diterusin aja gitu loh, jangan dihentikan kalau menurut saya. Dan ternyata sekarang semuanya beres, semuanya bersih kan. Kalau nggak minum otomatis proses perbaikan selnya terhenti ya kan, yang nanti akan ngebuangin racun-racun, virus dan segala macam di tubuh kita pun terhenti gitu kan. Kan dengan minum usus dan suba semuanya proses perbaikan itu pasti terjadi gitu loh. Dikeluarin penyakitnya dulu, dibongkar dulu gitu kan. Nah terus terjadi proses perbaikan. Itu sih kalau kata saya, memang kalau dia nggak sanggup dengan proses sakitnya ya dikurangin aja, tapi jangan dihentikan gitu. Ya, oke Bun, nanti saya bilangin karena ya coba ini aja saya udah takut katanya. Tapi nanti saya edukasi lagi ya Bun ya. Ya kan saya juga sama NCT dulu kan. Karena kenapa sih, mungkin awalnya terlalu banyak penyakit di tubuh kita, jadi timbullah kecemasan gitu kan. Terus darah juga, pengentalan darah otomatis oksigen ke otak juga nggak lancar. Makanya banyak penyakit dulu, termasuk vertigo saya alami gitu kan. Kayak gitu. Oke Bu, terima kasih. Kalau masalah ini kan ya, ini ranahnya mungkin ke kedokteran ya. Jadi untuk lebih lanjutnya mungkin bisa bertanya ke yang dokter ya, Kak Rika ya gitu, untuk lebih jelasnya gitu. Kalau saya kan hanya berdasarkan pengalaman. Betul, mungkin kalau ada dokter Yulian bisa menambahkan itu, Bu. Oh iya mungkin bisa. Penjelasan kita. Bagus sih, punya Ibu. Monggo Bu Dokter. Iya silakan. Bagus itu Bu Yani itu, cuman kita mau
rekam dari itunya tadi loh, waktu apa namanya kan bisa dijadiin satu, tapi bagus itu tadi udah apa neranginnya sampai detail juga. Nggak apa-apa, bagus itu tadi. Kan saya cuman pingin itu biar ada rekaman, jadi biar Bunda Yani ada, kalau ada rekaman bisa di-share di grup Bunda Yani. Jadi apa Bunda Yani kan ngalamin apa penyakit berapa tadi 10 atau berapa penyakit ya kan, terus Bunda Yani awalnya dari guru TK seperti itu. Maaf, gaji awalnya 1 juta seperti itu loh maksud saya. Jadi apa namanya, kita untuk ke pasien ke itu juga bisa untuk inspirasi seperti itu. Jadi di awalnya cuman dapatnya 300.000, lama-lama jadi 1 juta perharinya sampai 5 juta, terus per bulannya dari dari awal cuma 3 bulannya 25 juta sampai berjuta-juta, sampai mungkin ratusan juta seperti itu bisa. Dan ada trip gratis, jadi bisa jadi jalan-jalan bisa gratis kemana-mana, bisa ikut trip, terus bisa beli mobil dalam waktu berapa bulan, dan penyakitnya bisa teratasi semua dengan pelan-pelan, meskipun nggak apa namanya istilahnya tidak dengan dana banyak, istilahnya cuman dari member 2 box saja 1 paket, tapi bisa tertangani semua. Itu mungkin bisa untuk inspirasi teman-teman, maksudnya seperti itu Bunda Yani, Bu Rika, mungkin bisa lebih Bunda Yani nanti ya, kalau bisa direkam gitu seperti itu. Bagus itu tadi. Penjelasannya udah bagus. Nanti kalau ada tetap saya gitu. Ya, Bu Dokter, teman-teman, Bu Yani ini nggak ada di grup. Beliau ini saya hadirkan di sini. Memang kami berteman juga. Jadi kan beliau ini juga leader, mentor ya. Karena beliau ini di bawahnya aja udah dibuat jaringannya gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi beliau ini bintang tamu yang saya hadirkan di MM gitu, teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Lalu ini ada yang tanya, Yani kalau lewat status WA bagaimana caranya? Maksudnya mungkin sharing video-videonya kali Bu. Halo, Bunda Yani, ketutup. Itu mic-nya Mic-nya tertutup. Halo? Halo. Sudah ada? Halo? Oh iya, ada. Oke, Sudah ada silakan. suaranya? Sudah? Udah. Oke. Jadi saya status WA itu kadang kita tahu nih teman kita ada yang sakitnya misalnya paru-paru, ya udah saya bikinlah testimoni itu. Jadi memang saya juga ngambil dari testimoni orang lain gitu kan. Jadi status WA itu macam-macam sih ya. Kadang testimoni dia diabetes, testimoni kena kanker, tumor gitu, sehat lagi gitu kan setelah konsumsi dan USU. Kan banyak banget testimoni sekarang. Kalau misal ke bisnisnya ya saya kadang share yang Pak Niko, kadang Pak Ernest sendiri yang bicara gitu, atau mentor kita yang memang udah berhasil. Jadi tergantung sih gitu. Dan kadang teman-teman saya ngikutin saya kan, mitra-mitra saya ini. Jadi Bu, ada teman saya nih kayaknya dia sakit diabetes. Dia langsung share di status WA-nya itu udah tentang sakit diabetes gitu. Nah dari situ sih alhamdulillah memang mitra saya nih sekarang nih lagi banyak yang closing melalui status WA gitu. Jadi kita lihat nih kira-kira teman kita nih sakitnya apa nih gitu. Kalau enggak ya udah bikin aja status. Nanti kan orang akan lihat. Gitu ya. FB saya Yani Mulyani. TikToknya Yani AFC. Ya teman-teman, kalau perlu TikTok atau Facebook Bu Yani tuh tadi udah disebutin ya, silakan. Oke, dari Pak Danang. Oke, kalau ada Dr. Lina mungkin bisa tambah pencerahan. Kak Rika mau nambahin masukan. Oke, Dr. Lina silakan. Kita dengarkan dulu Ibu Antarlina. Monggo, Bu. Selamat pagi Bu Yani, saya udah pernah ketemu sama Bu Yani di Lipo. Di Lipo dulu, luar biasa Bu Yani kan, dari guru TK. Sukses terus Bu.
Amin, terima kasih banyak. Sukses juga ya buat Ibu dan kita semua di sini ya. Dapat bonus PT. Emang di AFC luar biasa ya, bagi yang mau terbuka hatinya di AFC ini, kita ini sebenarnya orang yang untung ini. Ya. Iya, tadi Ibu siapa itu tadi yang tentang healing krisis itu. Jadi saya mau nambahin masukan aja, Bu. Saya kan suka nonton TikToknya Oci Raja Guguk yang testimoni yang di brosur itu, yang lehernya besar itu, yang hipertiroid. Jadi dia live di TikTok kan, dia selalu nunjukin foto-foto, video-video dari besar sampai sekarang sudah benar, udah mulus sekarang ya, boleh dibilang mulus lah dibilang Ya, gitu. mulus. Jadi kata dia waktu proses keluar kanker itu, jantung dia kayak mau copot gitu. Berpengaruh semua ke organ-organ tubuh dia kalau kanker itu mengalir keluar gitu. Kan dia nggak pergi ke dokter itu. Kalau itunya lagi keluar mengalir, paling dilap pakai tisu, pakai alkohol seperti itu. Dia kan nggak pergi ke dokter sama sekali itu. Jadi kalau Ibu ini coba tonton aja itu TikToknya Oci Raja Guguk biar melihat kesaksian dia. Jadi untuk dia mengalami sekarang kesembuhan itu, ya dia juga banyak ketar-ketirnya juga gitu, proses keluarnya kanker itu gitu. Coba kalau dia mundur aja gua kok begini rasanya konsumsi ini, tapi dia enggak, karena dari dokter juga dia kan udah mengalami kata-kata yang tidak enak gitu. Jadi di sini dia berjuang, aku percaya kalau ini adalah solusi yang tepat bagi saya, kata gitu. Dia kan hampir setahun itu konsumsi itu. Ya puji Tuhan kan sekarang dia jadi testimoni yang luar biasa di AFC gitu. Ya, perasaan dia juga nggak enak waktu proses pecahnya hipertiroidnya itu. Itu sih yang aku dapat dari Oci Raja Guguk karena aku suka ngikutin TikToknya. Terima kasih Bu. Jadi kalau mau berbagi sama member-membernya yang konsumsi mungkin mengalami ya ketar-ketir lah tentang bekerjanya si Suba dan si Usri ini, nggak usah terlalu takut. Kalau saya mendengar sih belum pernah ada namanya efek yang buruk, yang fatal gitu, belum pernah sih saya dengar. Betul. Semua cerita-cerita teman-teman memang ada yang nggak terlalu mengalami healing krisis, tapi ada juga yang mengalami ketar-ketir gitu. Tapi kalau dijalani, ya buktinya semua pada itu kan membaik bagi yang mau menjalani. Begitu masukan dari saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Antarina. Keren ya. Oke, dari Pak Danang mantap Bu Yani, makasih Dr. Yulian. Terima kasih Kak Rika bisa menghadirkan Bu Yani. Ya, Dr. Yulian nanya FB-nya Bunda apa, TikTok-nya apa, FB-nya dikunci ya Bu Yani? Enggak, FB saya nggak dikunci. Karena saya kan mau bisnis ya. Kalau bisnis kalau dikunci nggak bisa orang buka. Oh, Bunda kasih tahu fotonya yang pakai apa, jilbab apa? Nih fotonya saya sama anak saya yang cowok dua-duanya. Coba deh tolong liatin deh. Bentar ya. Jadi kalau TikTok itu ya nih AFC. Gitu aja saya buka sih pasti. FB-nya tadi namanya apa? FB-nya apa Bunda? FB-nya namanya apa deh? Tolong. Yani Mulyani. Yani-nya ada E-nya. Mana sih? Yani E. Yani gitu. Yani Mulyani. Oh, oke, berarti Saya nggak juga pakai nggak ya? terlalu intens banget yang di Facebook itu. Sebenarnya kan kalau kita mau sukses, kita terus aja tiap hari gitu kan, sehari posting berapa. Kalau saya kan orangnya nggak intens juga gitu. Nah ini fotonya. Kalau udah sibuk lupa. Karena kan saya offline juga gitu kan, kadang harus bantu mitra gitu. Kayak hari ini jam 1:30 siang saya ada acara itu bantu mitra. Gitu. Wah, beliau ini getol teman-teman ya, ke Karawang, ke Cirebon, wah kemana-mana. Wah, itu hebat. Jadi beliau ini terus. pernah juga dicuekin sama upline-nya ya teman-teman ya, nggak
nggak peduli, dia langsung jalan teman-teman. Ada paguyuban di mana ya Bunda waktu itu di Cikarang kalau nggak salah, atau di Ciledug ya, di Legon ya gitu. Beliau Di Legon. pergi sama suaminya, terus ada paguyuban bapak-bapak semua, beliau langsung jelasin pakai papan tulis gitu. Beliau ini pejuang teman-teman. Jadi intinya gini, oh ya, saya dulu di awal kan suami saya juga belum jalan, jadi saya kemana-mana sendiri. Ya. Sampai orang-orang itu bawa temen saya sendiri, bawa orang-orang temennya banyak saya sendiri ya. Sempat sih namanya manusiawi ya, ada rasa sedih kayak gitu kan. Cuman di awal sih saya ketemu juga mentor namanya Pak Yanto, itu Pak J. Sugianto. Nah dia kan pakai MDP tuh, modifikasi data pikiran. Alhamdulillah, jadi mindset saya terbuka kan. Di situ ya terus saya berjuang sih gitu. Kalau nggak dipakai juga ilmu-ilmu yang diberikan, ya kita nggak bisa. Jadi tetap ilmu yang didapat itu kita aplikasikan lah, kita ikutin gitu. Jadi saya dulu orangnya terbuka, apa aja saya ikutin untuk kemajuan saya. Dan saya memang orang gitu, kalau sudah maju saya pantang mundur gitu. Karena di kalau saya mundur ke belakang, ya udah saya nggak punya apa-apa, saya sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya duit kan gitu kan. Ih, sedih banget hidup kita kalau begitu kan. Nah di sini saya melihat ARC ini luar biasa, semua orang bisa gitu kan. Makanya ya saya terus aja berjuang gitu. Jadi intinya ya kesedihan ada, tapi itu bisa kita kesampingkan. Nah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat gitu dikit-dikit kita terapkan, kemudian mindset positif sih, karena setiap yang kita lakukan pasti Tuhan nggak tidur. Tuhan pasti akan jawab semua yang kita mau kan gitu, tergantung mindset kita. Makanya saya terus aja jalan gitu. Jadi pernah saya ditelepon sendirian jam 3 malam, pernah saya ngalamin kayak gitu. Saya tidur di pom bensin, saya ngalamin juga. Karena saya udah ngantuk banget, saya tidur di cari Indomaret yang masih buka. Nah saya kan tidur di situ di halamannya Indomaret. Itu juga saya udah ngalamin kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi di saat saya ibaratnya upline entah kemana, dia nggak peduli sama kita, ya kita ini bisnis kita, bukan bisa upline kita gitu loh. Jadi kita berjuang, kita berusaha. Tahu semua orang bisa, tanpa upline pun kita bisa gitu loh. Jadi kita yang kita urus itu ya di bawah kita aja, nggak usah kita ngelihat ke atas. Itu kalau saya sih. Orang lain pada bisa dapat sekian sebulan aja udah dapat 100 juta, kok saya belum. Ya biarin aja orang. Rezeki udah Tuhan atur kok, yang penting kita terus berusaha. Kalau saya gini sekarang prinsip saya cari saya tetap berusaha, berjuang, biar Tuhan itu sayang loh sama saya gitu, biar Tuhan itu kasihan loh. Oh ini orang ya udah kesono kesini misalnya belum closing, Tuhan pasti kasihan sama kita. Di saat kita yakin banget Tuhan itu ada untuk kita, gitu sih. Intinya kita terus belajar itu pasti ya, kita belajar pasti. Ikut Zoom, datang ke tempat acara gitu kan. Kalau kita datang ke tempat acara itu luar biasa loh pengaruhnya ke kita. Misalnya acara di kantor, acara di Paradise, di mana kita ikuti, nah itu energi positifnya luar biasa. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada acara, ayo datang, jangan sampai nggak datang gitu. Kemudian acara Zoom, karena saya kalau Zoom nih kalau lagi di jalan saya ikut, tapi kalau lagi misalnya saya lagi bantu mitra, lagi presentasi, saya otomatis nggak ikut kan gitu. Intinya terus aja belajar, berjuang, belajar action, jangan belajar doang nggak action nggak dapet juga. Jadi belajar action juga, kemudian berdoa. Jadi kalau di Islam itu ada yang namanya tawakal ya. Tawakal itu gini, kita ikhtiar dengan sekuat tenaga kita sampai tenaga kita ibaratnya apa ya, titik terakhir lah kita gitu. Terus aja kita berjuang sekuat tenaga, ikhtiar sekuat tenaga. Kemudian kita berdoa sama Tuhan. Nah hasilnya kita pasrahkan. Nah itu namanya tawakal. Jadi jangan aku sih pasrah aja terserah Allah, nggak bisa gitu. Kita harus berjuang dulu. Baik waktu orang sakit kan kita ikhtiar juga dong. Ikhtiar dengan produk yang terbaik dan nutrisi yang terbaik ya. Sobat Rasul Sukusi ini nutrisi terbaik menurut saya gitu kan selama ini yang saya rasakan. Kemudian teman-teman saya juga terbantu kan banyak gitu. Ikhtiar terus aja berjuang gitu. Sama di bisnis juga berjuang aja terus sambil kita berdoa. Nah hasilnya kita nggak kuasa, yang kuasa adalah Tuhan kan gitu. Jadi kita terus aja gitu teman-teman. Nah Ibu, ini satu lagi sebelum kita tutup, karena Bu Yani kan mau beraktivitas lagi ya teman-teman. Dari Bu Antarina, Bu Yani mau tanya gimana caranya mengclosingkan yang punya rumah sakit Sundari. Terima kasih.
Oh, iya. Saya punya mitra namanya Pak Haji Rahmat. Beliau memang kerja di situ kan, gitu. Jadi tenaga kesehatan di situ di bagian apa bedah anestesi kalau nggak salah ya. Nah, udah. Saya kan diajak dia ke situnya memang Pak Haji Rahmat ini. Nah, saya pertama kali saya bukan ke pemiliknya tapi ke dokter anaknya gitu. Dia nggak tertarik sama saya gitu loh. Saya kasih brosur, saya ceritain jadi kan saya nggak nyeritain ininya penyakitnya. Kalau saya yakin dokter udah paham gitu kan, udah ada uji klinis, udah paten fungsi, udah ada patennya dok. Silakan dokter dokter yang lihat gitu kan, dokter lebih tahu lah dari saya gitu. Nah udah, tapi mungkin dokter perlu marketing plan-nya. Jadi saya ceritain tentang bisnisnya, saya oret-oret gitu saya di dalam ruangannya dokter itu. Nah kalau yang Bu Sundarinya sih cuma dengerin ceritanya doang gitu, saya juga cerita gitu. Jadi di saat saya habis ceritain marketing plan-nya, saya tetap ketemu sama Bu Sundarinya ini yang pemilik rumah sakit gitu. Nah dokter Ajeng namanya, dia beli gitu, kemudian dia nggak minum, yang minum ibunya. Kebetulan ibunya ini sakit lutut gitu, yang punya rumah sakit ini. Dan setelah dia minum, kok dia bisa gitu, sholat enak gitu kan. Bahkan dia kalau testimoni, ayo siapa yang sekarang mau lomba lari sama saya, belum usianya kan udah di atas 60 gitu kan. Nah, jadi dari situ dia semangat. Akhirnya dia juga gabung, kemudian itu dia jadi stokisher. Gitu. Jadi pertama yang saya situ tuh ceritain ke anaknya yang dokter itu. Gitu. Dan kebetulan ibunya ada di situ. Gitu. Itu sih, jadi semuanya serba kebetulan kayak gini. Contoh ya, saya dari sini ke Sukabumi. Ke Sukabumi itu saya udah dijanjikan sama calon mitra saya. Dia bilang, pokoknya teteh ke sini, saya siapin teman-teman saya, teh ini datang aja. Oke, kapan datangnya gitu kan, kita janjian. Datanglah saya ke Sukabumi. Ini orang udah saya mau nyampe sana masih belum bisa ditelepon gitu kan. Sampai sudah nginep di hotel, malam itu masih belum bisa komunikasi, belum bisa gitu. Pagi-pagi baru bisa komunikasi, apa dibilang, Teyani maaf, saya lagi di Cianjur, coba. Siapa saya putus asa, apa saya frustasi? Enggak. Ini perjalanan. Kan gitu kan. Ternyata setelah saya ke sana, saya ikut dulu acara di Sukabumi, pulang. Ternyata ada yang bergabung dengan saya langsung beli 3 paket. Di mana? Belakang rumah saya. Kan kayak gitu. Jadi kita jalan dulu, jalan gitu loh. Kalau di Islam itu ada yang namanya sa'i dulu. Tapi Siti Hajar itu 7 kali bolak-balik sa'i. Kan udah balik ke sana, kok airnya belum keluar, kan dia butuh air kan waktu itu. Balik lagi ke sini, air belum keluar, kenapa dia tetap bolak-balik 7 kali? Ternyata setelah 7 kali air itu keluar gitu kan, yang namanya air zam-zam. Gitu, jadi ya udah kita ikhtiar aja. Keren. Jangan Jadi teman-teman, intinya dari Ibu Yani ya, kita dapat wejangan. Kalau kita belum closing, terus aja jalanin, jalan, belajar, jalan. Ya nanti Allah itu memberikan, ya dilihatnya sama kita nih loh, gitu kayak Bu Yani, biaya bensin berapa pulang pergi, udah sewa ibaratnya kan, habis itu tiba-tiba dia di Cianjur katanya. Kalau orang yang nggak tahu bersyukur, dasar nih kurang ajar kami gitu misalnya. pasti marah-marah, tapi kan aku nggak marah-marahin dia. Ya aku nih gitu, ya udah. Tiba-tiba digantikan sama Allah ya, dapat rezeki 3 paket, lumayan banget gitu. Benar, 3 paket ya lumayan lah. Kan Iya. kalau kita beli di sini kan nggak putus kan. Iya. Dari satu orang yang beli 3 paket, itu menjadi 100 paket kemudian. Di sini juga saya sama sih, ada yang baru setahun, udah setahun baru dia gabung gitu loh. Ada yang sampai saya sekarang dari tahun 2019, dia baru gabung kemarin. Setelah dia lihat, dia kan dia memang pemain jaringan ya. Dia bilang gini, dia nawarin saya segala macam, saya nggak pernah mau, ini murah loh teh, gampang gini-gininya gitu kan. Saya bilang belum tentu yang murah itu mudah gitu kan. Akhirnya apa? Kemarin saya disuruh ke sana ke Cikampek. Saya ke Cikampek, ya dia closing. Dia udah ngumpulin teman-temannya kan gitu. Dia bilang gini, saya lihat Yani ini ternyata dari tahun 2019 sampai sekarang masih AFC terus gitu kan. Dan ternyata memang banyak raihannya. Dia sudah berpuluh-puluh yang dijalanin, ada hasilnya enggak ada hasilnya. Nah,
ayo. Akhirnya udah digabung dengan saya. Jadi itu udah lama banget gitu. Teman-teman, akhirnya yang sudah lama itu yang jalan-jalan dulu kemana-mana akhirnya nyantol juga ke Bu Yani ya teman-teman. Begitu itu waktu di kapal cruise saya duduk sama Pak Mansur yang double damio itu teman-teman ya. Saya bilang, Pak, apa yang membuat Bapak sukses? Saya bilang, oh dia cuma bilang, kuncinya jangan pelit Ibu Rika katanya. Saya dari awal sampai hari ini, saya itu membuka pertemuan di hotel, itu Bu Rika bisa bayangin satu minggu itu kan buka di hotel itu 3 juta ya teman-teman ya. Nah dikali aja 4, 1 bulan 4 kali. Berapa yang saya keluarin? Tapi Allah gantikan berlipat-lipat dia bilang. Jadi jangan pelit sama katanya gitu kan. Nah yang kedua saya tanya, Pak Bapak kenal ini enggak? Loh, nah jadi ada temannya Pak Mansur sama-sama di network namanya Pak Oktoh, itu udah jalan melalang buana dari yang MLM paling kecil sampai jadi waktu itu Pak Mansur cuma bilang, ayolah ngapain lagi, saya sudah di Damio ini, kamu di mana gitu. Saya bilang beliau ketemu saya sering Pak di Bogor karena beliau itu menjadi network marketing yang lain. Saya bilang aja sama dia, toh kamu nggak bosan-bosan ya, ayo ikut aja katanya. Terserah sih mau ikut Pak Mansur atau Ibu Rika, terserah, bilang aja gitu katanya. Jadi sampai hari ini temannya Pak Okto itu ya di network marketing yang ganti-ganti terus teman-teman, bayangin. Coba dia gelutin kayak Pak Mansur sampai sekarang mungkin dia ada Damio, orangnya keren banget, pelatih banyak Jati. Tapi ya itulah ya, dia nggak tahu lah apa yang menjadi ininya beliau gitu. Baru ganti lagi Bu Yani networknya. Gitu. Ya itu kan hidup itu pilihan, jadi tergantung pilihan kita masing-masing kan gitu kan. Nah sama deh itu juga, kita mau sukses apa mau sukses banget tergantung kita, karena perusahaan tidak menargetkan, dan menargetkan diri kita sendiri gitu. Bunda Yani berarti ini sekarang apa, Ronin? Saya masih Toreda, kemarin kurang 84. Kami ini selalu bareng-bareng teman-teman ya, aku juga kurang 100. Jadi mirip kan gitu. Iya. Tapi ya alhamdulillah sih ada dapat tiket kapal pesiar itu. Iya, itu luar biasa. Allah kasih kita itu luar biasa deh. Oke teman-teman, nggak ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada, kita mau tutup ya kan, karena Bu Yani juga mau beraktivitas ya. Terima kasih Bu Eva ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah berpartisipasi.